Halo, selamat malam warga kampung yang sudah hadir di Kampung Pepes. Selamat datang di horror sessionnya podcast Pinggir Sawah. Iya, buat para warga kampung. Siapa? Perkenalkan dulu lagi. Kenalannya siapa ya? Odong-oding aja tuh. Odong-oding ya. Odong-oding nih temen kampus gua. Berapa tahun lalu kita? Berapa itu? 2008. 2008 sih. 2008 saya pertama kali bertemu manusia satu ini yang bersih, soleh dan ya si anjing lost connection. Baru berapa baru berapa detik udah lost connection, bingung gua udah ini. Ya namanya jarak jauh LDR kan gak ada yang abadi om. Itu- Semua tergantung jaringan. Spiderman dong. Yoi. Gimana sehat-sehat kabar ya? Basa-basi bangsat. Harus gitu. Kita sebagai orang Indonesia ya kan. Iya, di sini gue tiap hari basa-basi. Kalau gue nongkrong depan tuh, monggo. Monggo. Ada kali gue hitungin 70 kali monggo satu hari. Ada yang matang gak monggonya? Lu sibuk ngapain sih sekarang lu? Lagi Sibuk berkecimpung di dunia apa sih? Terakhir gue dengar kabar terakhir ketemu kita lu lagi apa? Panitia pelaksana liga Oh yoi. yang duitnya bercucuran. Iya, alhamdulillah lah dapat rezeki di situ. Lumayan kan duit Liga 1 ya kan. Itu bocornya Bisa. banyak, Ding. Bocor apanya nih? Ke guanya mah enggak, biasa aja. Iya. Kalau nyoba netes ya. Netes aja kalau gua mah yang di atasnya no rese. Tahu sendirilah. Gue lagi pengen ini, Ding. Apa ya? Ini kan tayang di hari Kamis ya. Kamis menuju malam Jumat gitu. Seru kali bahas-bahas soal misteri-misteri, horor-horor. Lah, ayo. Heeh. Demen banget gua ngomong horor-horor. Tapi nggak apa-apa lah. Abis, iya kalau tadi kita ngomongin soal narkoba takut bahaya. Tahu-tahu ke record di situ dari belakang ada buzzer kan. Kan gak lucu. Lah ketangkep kerekam lagi sama gua. Jadi baru bro. Iya. Tapi kenapa sih gua pengen tanya lu deh. Kenapa sih itu istilah kita tuh ya, istilah malam Jumat tuh identik sama hal mistis dari mana sih? Itu Jawa sih, di Jawa sih. Jadi rata-rata ritual ini yang gue tahu di Jawa ya. Gue nggak tahu kalau di daerah-daerah lain. Rata-rata ritual itu dilakukan ketika malam Jumat atau Kliwon gitu. Kliwon pun juga 2 hari itu ya. Kalau nggak malam Jumat, kalau nggak Senin malam apa? Yang sakral itu loh. Itu kalau nggak malam Selasa, malam Jumat. Oh. Nah ritual-ritual itu mungkin peninggalan zaman nenek moyang sih kayak gitu. Kalau tadi lo bilang malam Selasa sama malam Jumat, ada hubungannya nggak sih itu sama puasa Senin Kamis? Iya dong, kan puasa kan Senin sama Kamis. Iya juga Terus sih. malamnya jadi sakral. Yang tadinya habis buka puasa mungkin ritualnya ya mungkin ngaji atau apa gitu kan yang ada hubungannya sama agama, tiba-tiba diplesetin nih sama jin. Kan tugas jin mau gitu kan, memplesetkan agama ya gak? Jadi dibikin sakral itu malam Selasa sama malam Jumat. Jadi yang tersisa dari malam Jumat itu lebih ke mistisnya, bukan yang harusnya kalau malam Jumat kita harus ngaji. Itu yang terjadi. Yang sampai sekarang jadi apa karena film kan dulu kan juga banyak tuh zaman-zaman Iya. Susana identiknya keluar malam Jumat ya kan, malam Jumat Kliwon apa. Kalau film itu kan berdasarkan dari base realita yang ada nih terus diadopsi sama film gitu. Sampai malam Jumat pun juga kayak gitu, itu udah ada sebelumnya gitu. Udah ada penyakralan atau pemistisan malam Jumat Jadi sebelum difilmin film-film itu. gitu. Kayak gitu. Cuma memang akhirnya makin serem aja dengan sosoknya gitu. Tapi lu sendiri pernah ngalamin hal-hal mistis gitu? Gua nggak spesifik sih di malam Jumat. Karena gua sendiri jujurnya gua nggak sensitif gitu. Ini yang paling jelas, yang paling gue inget gitu ya. Itu ketika gua pertama kali naik gunung gitu. Hal yang paling jelas yang pernah bukan gua temuin ya, gua denger. Jadi pertama kali gue naik gunung itu tahun 2000 berapa ya, udah lama banget sih. Sampai kelas 3 90-an mungkin, bukan 2000-an. Enggak, anjing, gue lahir 91, Ding. Emang lu 90-an udah SMA. Tua banget gua. Jadi gue ikut rombongan gitu kan.
Ya mungkin kalau sekarang sebutannya kayak pendakian massal, dulu bareng-bareng aja gitu. Cuma rame, paling dulu 15 kan dulu rame banget, ya kan? Keramaian malah. Nah, gue naik dari Gunung Putri. Pas gue baru jalan masih di jalur sawah gitu, itu di depan gue rombongan itu jauh. Gue ngerasa di belakang gue ya ada rombongan lain gitu. Itu kondisi malam sekitar gue naik malam banget itu jam 11 atau jam 12 malam gitu. Anjing gue sendirian nih, lari aja gue buru-buru kan. Kecil. Itu pas gue naik, inget banget kata-kata yang keluar dan suaranya cowok itu, mau kemana mas? Itu cuma berapa kata tuh? Mau kemana mas? Cuma 3 kata. Tapi jelas dan masih inget sampai sekarang dan suaranya cowok agak ngebas. Kayak lo gitu? Ya mungkin agak-agak kayak gini, cuma dan itu gue nggak tahu sumbernya dari mana. Gue pikir belakang gue center belakang. Gue sendiri, nggak ada, fix itu, ya gue nggak tahu sih. Apakah ada orang ngumpet di balik semak-semak gitu kan, niat banget? Nggak ada, karena posisinya itu gue inget banget posisinya bukan buat tempat ngumpet, dan itu suaranya itu kayak di dalam semak-semak. Oh. Itulah yang paling berbekas di otak gue sampai sekarang. Gue nggak tahu sih ya, di gunung ada aja sih mungkin pengalaman-pengalaman mistis kayak gitu, cuma gue nggak terlalu. Dulu mental gue masih jadi kali ya. Dulu mental gue masih ya iyalah lu terobos hutan masih inian kan sendirian juga bodo amat gue. Gue nggak gubris apa-apa meskipun ada suara apa. Ya mungkin yang godain juga bosen sendiri kali, anjing digodain nggak bisa nih. Tapi emang iya sih kalau ngomongin mistis di gunung ya emang tempatnya bukan sih? Makanya sebelumnya gue emang udah kepikiran ngajak lu tuh buat bahas soal mistis kayak gitu, karena lu kan sensitif ya. Beneran, bukan sensitif lagi malah. Mengundang kayak lu tuh magnet bagi mereka gitu loh. Setiap gua naik gunung sama lu, pasti tuh ada aja gitu kejadian-kejadian, momen-momen, dan bukan gua, pasti lu gitu, lu atau siapa gitu kan. Iya meskipun gua nggak sadar atau gua nggak ngerasa apa-apa gitu. Nah, pas terakhir kita yang nginep di Curug itu. Oh, yang di Sentul. Itu kan ya jujurnya kita sama-sama sadar dan sama-sama ya mentalnya udah nggak sekuat dulu kali ya. Iya itu padahal curug loh, bukan gunung. Curug apa sih itu? Gue lupa dah, ntar dulu lah. Curug apa sih itu? Curug Horden. Curug Horden. Ya Sentul. Ya. Jadi orang yang nganter kita itu, ingat kan lo? Ya. Dia bingung, kaget gitu pas kita bilang kita mau camping di situ. Karena nggak ada emang orang yang niat untuk camping di situ. Iya. Ditambah juga sebelumnya dia bilang kalau tempat itu ternyata dianggap apa ya, keramat enggak, cuman agak sedikit sakral mungkin ya. Bahkan dia juga ngomong ada kejadian-kejadian aneh di tempat itu gitu. Dan pas ketika kita camping di sana pun juga kita nggak ada yang tidur kan? Nggak ada. Semua saling aware. Waspada kita. Tapi ya alhamdulillah kan kita di sana nggak apa-apa lah. Ya, dibanding lo inget ya tragedi Gunung Slamet. Oh iya. Itu sih ngaco itu. Kalau misalnya tadi lo ngomong gua magnet gua apa ya, mungkin ada benernya ya, karena emang saat itu ya nggak tahu ya gue doang apa gimana, nggak tahu sih gua. Nggak, lu cerita awalnya pas di Gunung Slamet tuh gimana sih? Jadi ya lu mungkin ya lu sadarnya itu pas udah mau yang pos sampah, ya kan pos terakhir, dari pos terakhir terus kita mau ke perkampungan kan, mau ke perkampungan warga kan, yang hutan pinus. Ladang, kan? Sebelum ladang. Iya, gue itu enggaknya awal-awal itu pas saat kita ngelewatin jalur yang sama, si Ajoy kalau nggak salah, kalau lo inget dia kan pegang Tramontina tuh atau golok tuh. Ya dia nandain pohon karena kan di saat itu kita emang kondisinya capek banget ya kan. Iya benar. Kita ngecamp itu pas mau ke puncak aja. Iya. Pas turun kita bablas langsung paksain turun langsung ke bawah. Nah di situ tuh fisik udah pada capek, udah pada makanan udah pada habis gitu kan. Si Ajo itu nandain pohon sambil jalan gitu, dan tanpa dia sadarin bekas tanda dia golok itu gue lewatin lagi, cuman gue nggak mau ngomong. Oh I see. Gue tetap jalan karena ya gue berpikir kalau gue umbar itu ke orang-orang yang saat itu udah pada capek ya kan, bakalan jadi masalah dong, bakalan chaos lah kan? Gitu, panik. Dan ternyata nggak cuma sekali, 2 kali ngelewatin jalur itu, dan kita ngerasanya itu jalur panjang banget. Iya benar. Padahal kita kan naik turun di jalur yang sama kan, Bambangan kan. Iya benar, kita naik turun Bambangan. Iya, tapi kenapa kok ini kok turun kok jauh banget rasanya gitu kan. Nah pas ngelewatin 2 kali tanda yang sama itu di pohon itu,
Udah tuh gue mulai nggak beres saat itu. Aduh ini gue gimana ya, gue kasih tahu ke orang-orang apa enggak ya, soalnya kan kita udah jalan udah titih ya kan, udah fisik udah bener-bener kehajar banget kan dari atas gitu. Yang bikin gue semaput itu, lo inget gak pas pertama kali gue bisikin ke lo kalau tas gue tuh ada yang glendotin? Iya. Itu pertama sebenarnya sih bukan glendotin, lebih ke narik. Oh iya. Ya saat itu gue bawa keril yang kalau nggak salah 80 apa cepet ya, cukup lumayan kan kalau misalnya ada yang narik kan. Iya. Pundak udah pegel ya kan, ada yang Iya, gledotin gitu, berasa banget gitu kan. Sekali gue diemin mungkin takut ranting atau apa. Iya. Terus pertama ke kiri, inget gue. Terus yang kedua ke kanan. Nah yang pas kedua itu gue langsung nyamperin lo di depan kan. Iya. Nah lo paling depan. Iya, gue navigatorin. Iya, gue Depan. nomor 2 sebelum belakang. Gue bagian sweeper. Belakang gue ada si Adul. Oh iya. Iya. Nah di situ kan gue bilang break. Nggak lama gue nyamperin lo kan. Iya. Gue bisikin lo, om tas gue ada yang glendotin nih. Langsung lo ambil inisiatif, kita break dulu. Iya. Nah, break itu semua sama sekali nggak ada yang senyum, nggak ada yang ketawa. Yang Iya, biasanya benar. kita tiap break kan ada aja yang ngusil ya kan, JJ Iya. kayak AP kayak siapa kayak kan. Iya Ini benar. nggak diem semuanya, hening gitu. Karena mungkin mereka merhatiin kita, om. Ini ada apa nih Oding tiba-tiba nyamperin lo nih ya kan. Iya. Bisik-bisik gitu Nah. langsung break gitu kan. Nah saat itu gue berpikir bahwa oke lah kita break dulu, nggak usah pikir yang aneh-aneh di otak gue, netralisir dulu deh otak gue deh. Nggak lama lah kita break, dan lo juga waktu itu ya kita juga semua sih sadar kalau ini udah kelewat lama ini. Iya. Akhirnya kita lanjut perjalanan sampai keluar ke ladang. Pinus sudah keluar, di situ tas gue bener-bener ditarik kenceng, om. Ditarik kenceng, hampir mau agak ke belakang gitu badan gue. Di situ gue langsung hilaf, gue banting keril, gue teriak-teriak kan. Sini lo, keluar lo, setan sialan lo, tahan dari tas gue lo ya kan. Gue capek aja gini semua lah, gue keluarin kata-kata yang kasar di situ kan. Pas lu udah mulai kejadian gitu kan, nah posisi gua tuh pindah posisi. Iya, gue paling depan. Enggak, bukan lu nggak paling depan. Gua paling belakang, terus lu baru sisanya anak-anak. Oh iya benar. Iya. Nah, pas lu ngebanting tas itu, barulah lu tuh ngata-ngatain sumpah serapah gitu. Lu bilang, Iya. wah anjing nih malah diundang lagi, tai dalam hati gua nih ngentot. Ya kesel, om, lu bayangin barang capek dibikin nyasar ya kan. Iya sih, gua kebayang sih kondisi kayak gitu. Cuma sampai lu nekat kayak gitu, maksud gua yakin. Kalau kita posisi masih ada di atas saat itu, maksud gua di pos-pos atas, lu nggak mungkin kayak gitu pasti. Karena kita udah kita udah di ladang nih, maksudnya tinggal lewatin ladang sampai perkampungan. Gue yakin kalau kita masih di atas nih, lu nggak mungkin senekat itu gitu. Bener Iya, nggak? karena perjalanan masih panjang. Perjalanan masih panjang gitu kan. Dan pas lu bertindak kayak gitu, maksudnya lu sumpah serapah kayak gitu, lu banting keril kan, saat itu lu banting keril, terus lu ngata-ngatain, wah anjing lu sini lu keluar gitu kan. Setelah itu kan ada aja kan, malah kayak berentet gitu kan. Ya ntar tiba-tiba ada salah satu teman kita Kemal apalah inilah, terus juga Iya. kita di ladang muter-muter nggak nemu-nemu jalan gitu. Ya saat itu emang betul, mungkin pas saat di atas gue nggak bakal sumpah kayak gitu sih emang. Iya. Udah gitu kan kebetulan daerahnya udah kebuka, om, udah nggak ada pohon lagi, ladang. Jadi udah mulai berani nih gue kan. Sebelumnya kan masih kicep nih, masih diem diem. Tapi bener juga kata lu sih, karena kan seusah itu kita break itu agak lama kan. Dan ternyata di ladang itu kita diperlama lagi kan, sampai akhirnya lo mutusin untuk lo tunggu sini deh semuanya, lo cek jalur dulu. Iya. Jalur. Tapi akhirnya nggak lama setelah itu akhirnya ketemu jalur, ketemu aspal. Lo inget gak kita sampai sujud di aspal, om? Iya bener, iya kita habis sujud, akhirnya kita ketemu, maksudnya kita nemu aspal tuh, namanya aspal gitu kan. Gue 2 kali nyasar di ladang. Emang nyasar di ladang tuh nggak enak. Di Sumbing itu pas turun, bukan nyasar sih lebih tepatnya, gue posisi turun pas gelap terus di ladang, kayak anjing nggak habis ya. Itu pun lurus ya, jadi nggak mungkin diputerin dong kayak gitu. Udah, jadi berasa lama. Apalagi yang kondisi selamat, yang kita ngelewatin ladang itu muter-muter saat itu ya. Itu tahun berapa kita waktu itu dulu? Ya lupa, 2010-11 lah. Bukan 2009. Iya segituan lah pokoknya, lupa kali. Ditambah itu selamat lagi siaga nggak sih? Nah itu dia tuh yang bikin tambah gue kesel tuh. Kita kan naik malam, ya kan? Kita izin nggak ke Perhutani, malah ke Kuncennya. Siapa namanya gue lupa. Iya benar. Pas kita balik,
ketemu terang kita ngelewatin posko perhutani dan ada spanduk bacanya apa, Gunung Selamat dan Siaga 1. Kan anjing tuh kuncinya enggak? Iya benar inget gua. Itu kan lu sadar kan kita nggak ada orang lain kan? Iya, nggak kenal ketemu orang lo. Lo kan 2 kali muncak kan? Iya, gue 2 kali muncak. Ya. Pertama kali muncak pas kita pertama nyampe, ya kita beres-beres bentar gitu. Terus gue muncak, gue bertiga, gue, Ajoy sama Adul. Betul. Iya, yang tadinya Kemal mau ikut balik lagi. Ya, tadi Kemal udah nyusul tuh di belakang kan. Kucuk. Terus gue nengok ke belakang, udah hilang nih orang. Tahu-tahu udah. Di situ dah kan gue jadi bertiga kan. Itu juga ngaco juga sih di pos itu Om. Jadi kan ada pos kan di Pelawangan itu kan. Ya, Dan poseng. Gue punya cerita, tapi ntar lo dulu. Itu pendakian sebelum gue naik sama lu. Ya di poseng itu, kayak dia kan gue bertiga, gue JJ sama si Kemal. Itu gue inget banget Om. Gue bikin api, kan kita di situ akhirnya nggak bikin tenda kan. Kita tidur di pos itu kan. Gue bikin api dalam pos itu lama karena basah karena hujan kan. Iya. Itu api susah banget nyalanya gitu, gue sampai nyerah. Tapi ada bahan-bahan untuk biar jadi ya bakaran gitu, kayak sampah plastik, kayak serabut gitu yang gue coba gitu untuk bikin api gitu kan. Iya. Itu semua pas gue tuh nggak ada yang nyala Om, nggak ada yang nyala. Akhirnya gue mutusin, udahlah gue tinggal nih, gue rebahan nih, balik nih ke tempat tidur gue gitu, maksudnya tempat yang kita setting gue tidur gitu kan. Tiba-tiba tuh api nyala Om. Yang bangunin gue JJ, ding tuh api nyala, lu nyalain. Padahal gue susah payah nyalain tuh nggak nyala Om. Jadi posisinya pas lu nyalain itu nggak nyala nih. Jadi pas gue bakar plastik, ada plastik yang kebakar dong. Terus pas gue taruh mati. Iya. Pas udah nyala agak gede, gue tumpuk sama jerami. Tapi nggak lama mati lagi. Udah gue nyerah. Ada kali 10 menitan gue coba untuk nyalain api nggak nyala gitu kan. Udah gue rebahan lagi. Gitu. Pas tiba-tiba dibangunin JJ. Ding tuh api nyala, lu nyalain ya? gue bilang aja iya karena emang gue nyalain api kan. Iya, itu kan poseng berarti lo tutup kan posisinya, apa lo buka? Tutup lah. Nah, kalau itu memang dia nyala karena angin, logis lah. Kalau tempat buka. Kalau tempat terbuka terus didiemin lah, udah lah. Terus kena angin gitu kenceng kan bisa nyala. Tapi ini nggak ada ya, nggak maksudnya lu nggak ada angin nih sama nggak ada ketutup lah ya saat itu. Nah, di pos yang sama, jadi dulu gue pernah naik, gue berdua doang. Mungkin lebih gila emang lah daripada gue malu sama anak-anak itu. Jadi gue bener-bener berdua. Pas dari bawah itu, nah gue udah diingetin dari bawah kalau itu waktu itu lagi siaga 2 apa kalau nggak salah. Jadi tuh dari atas tuh kayak suara guntur. Nah, gue masih nggak ngeh sampai gue ke atas. Di atas itu makin mulai berasa tuh. Di puncak maksudnya? Enggak di puncak, di jalan tuh suaranya makin kenceng. Nah, gue baru ngeh kalau itu ternyata dari puncak Selamat. Nah, di pos yang sama, ini inget banget gue, itu tanah tuh getar, jadi kayak batu-batu kerikil. Itu, lu tahu kan batu-batu kerikil kalau diinjak kan der gitu. Kayak sebelum gempa lah gitulah. Ya, tadinya gue berdua mutusin buat naik muncak. Sampai akhirnya nggak usah deh, kita udah di sini aja, kita turun. Kata teman gue gitu, feeling teman gue gitu, kita turun. Oh ya udah, turun. Nah, di saat kita turun, jadi gue lagi ngelihat ke atas, teman gue udah jalan duluan tuh. Kan dari yang pos ke jalan kan agak nunduk ya, jadi kayak ada semak nutupin kayak terowongan gitu loh, iya kan? Iya, kayak terowongan gitu ya. Nah, sebelum gue masuk terowongan, akhirnya gue mau nyusul itu sebelum masuk yang terowongan semak gitu. Anjir, udah sayang banget ini, puncak udah kelihatan, maksud gue pengen puncak gitu kan. Gue ngeliat ke puncak, terus gue ngeliat ke Ploseng. Dan yang terjadi adalah, lu tau gak sih, suara Loseng ditimbuk batu, kencang banget itu dari dalam. Sedangkan kita pas sebelumnya itu kita ngecek ke dalam, itu kosong, nggak ada apa-apa gitu. Tapi lu denger ada suara, lu yakin dari dalam itu? Gua yakin banget gitu. Jadi gua ada keraguan, gue pengen muncak deh saat itu pas gue turun. Teman gue udah turun, gue tinggal sendirian. Nah, posisi gua udah madep ke terowongan yang semak-semak itu loh, yang pas jalur itu. Arah ke bawah, arah turun. Posisi gue, badan gue udah madep ke sana, tapi muka gue itu ke puncak. Karena apa gue muncak dulu ya? Gue ada pikiran gitu, bilang gitu karena nanggung. Anjir, nanggung banget udah sampai sini, gue muncak. Jam berapa itu? Ya. Sore ding, ingat banget gue sore. Itu sekitar jam 3 apa ya? Maksudnya masih keburu lah gitu.
di saat gua mikir kayak gitu, terus gua nurunin pandangan kan. Jadi dari atas terus gua nurunin pandangan gitu ke arah poseng. Pas gua ngeliat poseng, bener-bener suara itu dari dalam batu. Batunya tuh bukan batu kecil loh ya, bukan batu centang, enggak. Sekepalan tangan gitulah kayaknya. Gendeng gitu. Langsung gua turun ke bawah. Gua nggak tahu. Langsung lari gua ngibrit, gua turun ke bawah. Entah itu maksud gua gini. Gue diusir kali kayak dalam tanda kutip gue diusir kali. Udah lu gak usah mikir aneh-aneh, turun lu. Padahal baru niat ya. Baru niat. Dan itu bener-bener jelas dari dalam, asal suara itu dari dalam, ngelempar ke dinding sengnya itu. Di tempat yang sama gue ngerasain itu. Ya mungkin kali ya. Jadi tempat itu kan ibaratnya agak sedikit mirip-mirip kayak lembah kan ya. Ya. Ada mata air juga kan yang kita ambil air situ. Mungkin memang tempatnya kali ya. Ya iya sih. Cuma iya, gue nggak tahu sih dari dua kejadian, dari cerita lu dan dari cerita gue nggak tahu ya, wallahu alam. Ya maksud gue, iya pengen nolongin kita aja gitu. Kayak lu gitu. Iya kan? Api nggak nyala dibikin nyala gitu. Iya kan, di luar kita siaga 2 disuruh pulang. Iya, gitu, kita kesampingin masalah logis lah. Maksudnya kita nggak seru kalau kita bicara logis di dunia mistis gitu kan. Nah, di hal yang sama dan di tempat yang sama kita sempat ngeliat burung kan di situ. Dari bawah kita diikutin burung kan. Pas dari tempat itu mau ke puncak, dari puncak ke bawah. Pokoknya selepas itu aja. Jadi pas sampai Pelawangan ada burung itu. Terus pas kita muncak, kita turun. Tapi berhenti di situ aja, nggak ikut sampai ke bawah lagi. Iya benar. Ya kita mungkin nyebutnya buat para pendaki burung penunjuk jalan kan. Bisa, sama mirip-mirip kayak di Lawu. Kalau di Lawu kan kita naik tempat turun om. Iya kalau di Lawu bener-bener kita kayak ditemenin sih. Karena saat itu kita pikiran masih polos banget sih gitu. Kita zaman itu ya masih nekat dan polos gitu loh. Kebetulan kita hobinya itu om, nggak kalau sekarang kan enggak. Iya maksud gua sekarang kayak niat kita nih ada hal-hal lain yang kayak kita kejar gitu loh, entah foto-foto, entah apa kayak gitu. Jadi bercampur, tekadnya itu kayak bercampur gitu loh. Ya iya bener. Dibanding dulu tuh memang pure murni kita memang pengen daki, terus udah gitu aja. Iya kita nekat ke gunung yang kita belum pernah naik. Iya, terus ya kita masih polos, kita cuma mau daki, apa foto-foto ya sewajarnya kita dulu foto-foto, ada kamera ya foto. Kalau dipikir-pikir juga nggak ada yang bagus kan hasil jepretan kita dulu ya, dari kameranya juga kagak gablek ya kan. Tapi lu sepakat gak sih om kalau misalnya, atau lu nih sebagai pendaki gitu ya, semua tuh emang tergantung kayak gimana bawaan lu, gimana tujuan niat lu gitu. Kalau kita kan lu plus-plus aja ya, mungkin kejadian yang lu tadi coba untuk relate ya kita dijagain udah gitu aja. Iya, maksud gue positive thinking kita tuh bukan cuma ke manusia gitu. Dan ada beberapa pengalaman gue pun ya nanti kita coba bikin session lain gitu kan. Bisa. Apa ya, selama ini nih podcast ini tuh lu tau nggak ada konsep ding. Nentuin tema itu 5 menit sebelum tag kita bahas apa ya. Tadi aja briefingin gue apa ya, dinya apa, sialan lo emang. Nah tadi kalau misalkan gue turutin kita bahas nih narkoba nih. Tadi kan kita mau bahas narkoba. Podcast 1 jam jadi cuma 5 menit. Iya juga sih. Kebanyakan cerita gue kan ya zaman kampus. Banyak cerita-cerita kita yang gue alamin, ada lu juga. Lu alamin, ada gue juga gitu loh. Jadi relate. Oh iya kayak gitu tuh, inget gue kejadian itu gitu. Karena selama ini ingetan gue tuh cuma setengah-setengah. Nggak heran sih. Iya. Makanya tadi gue bilang nggak usah ngomongin apa yang pengen, maksudnya secara detail apa yang kita bahas, temanya aja apa, harus lo mau arah ke arah mana, udah itu aja. Ya, tadi kita udah tentuin temanya narkoba. Anjing. Gue kalau mau para warga kampung, jangan lupa subscribe sama nyalain kentongannya biar gak ketinggalan episode-episode kita. Udah, itu aja. Udah nih, gini doang gue nongolnya. Udah aneh emang.